Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Tiastu, nama budaya dan salam kebajikan. Selamat pagi Pak Mitra dan juga teman-teman yang menyaksikan video ini. Pada pagi ini tanggal 25 Oktober 2024, saya akan menjelaskan tentang presentasi peta konsep tentang jurnal mengenai global citizenship, di mana yang sudah diberikan oleh Pak Mitra untuk mengerjakan UTS tersebut. Pertama-tama dalam jurnal tersebut dijelaskan mengenai kewarganegaraan global atau global citizenship, di mana global citizenship merupakan sebuah tingkatan dari kewarganegaraan nasional. Mengapa merupakan tingkatan? Karena di zaman sekarang banyaknya globalisasi melingkupi lingkup luas yang sangat melebar sekali zaman sekarang, yang dimana kita tahu bahwa di zaman globalisasi sekarang saat ini bukan hanya sekedar baca koran ataupun surat saja, tetapi bisa kita lihat di media sosial mengenai kewarganegaraan global, yang dimana kita tahu ada tentang Amerika, Cina, Rusia, dan lainnya. Kewarganegaraan global merupakan tingkatan lebih lanjut dari kewarganegaraan nasional, karena merupakan hak dan kewajiban warga negara itu sendiri yang memiliki identitas di Indonesia saat ini, yang dimana dalam kewarganegaraan global kita sebagai warga negara harus memenuhi hak dan kewajiban kita juga sebagai warga negara Indonesia, karena kita sebagai warga negara merupakan sebuah rasa syukur kita karena merupakan warga negara Indonesia itu sendiri. Pada PPT saya yang akan jelaskan mengenai peta konsepnya, di mana ada dua bagian yang saya bagi. Ada tipe advokasi dan juga tipe kosmopolitan, yang dimana pertama-tama akan saya jelaskan dulu di dalam PPT tersebut mengenai tipe politik global citizenship. Politik global citizenship merupakan sebuah tipe yang paling umum yang pada dasarnya kita sebagai warga negara mengetahui hal tersebut. Tipe global citizenship merupakan tipe yang sangat penting juga, karena di dalam lingkup global saat ini politik merupakan suatu hal yang penting. Yang bisa kita tahu contohnya adalah layaknya PBB, layaknya Uni Eropa, ASEAN, dan lain sebagainya. Dimana dalam politik tersebut kita harus diusahakan sebagai warga negara untuk menjadi warga negara global yang tertib dan menciptakan perdamaian abadi. Contoh layaknya Ibu Menteri Luar Negeri kita, Ibu Retno, yang terus menggaungkan tentang perdamaian dunia, karena merupakan kewajiban kita sebagai warga negara global untuk membuat negara-negara lain untuk damai, karena sesuai dengan pembukaan UUD 1945 kita menciptakan perdamaian dunia, yang dimana contoh kasusnya pada saat itu perang Rusia Ukraina, yang dimana Bu Menteri Luar Negeri kita menggaungkan supaya adanya gencatan senjata, dan juga layaknya Bapak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan yang sebelum menjadi presiden kita saat ini, di mana dia memberikan solusi bagaimana supaya konflik tersebut bisa diselesaikan dengan baik. Hal ini menjadi peran penting bahwa politik merupakan poin yang sangat penting sekali dalam warganegaraan global, yang dimana kita sebagai warga negara juga harus mengikuti tokoh-tokoh tersebut. Selanjutnya kita akan beralih ke moral. Moral global citizenship merupakan dasar yang dimiliki dalam setiap hati manusia. Bisa dilihat di PPT di atas, karena setelah politik, moral juga merupakan bagian yang umum yang sudah kita pelajari dari sejak kita masih kecil, yang dimana moral yang sudah diajarkan oleh keluarga kita
merupakan sesuatu hal yang ditentukan turun-menurun. Nah, dalam lingkup global citizenship, moral bangsa Indonesia kita itu harus diberikan contoh yang positif kepada negara luar, di mana kita di Indonesia digambarkan sebagai negara yang murah senyum, saling membantu, gotong royong, dan lain sebagainya. Tetapi sayangnya moral negara Indonesia saat ini mungkin sedang menurun karena ada pengaruh budaya barat, pengaruh dari hal-hal yang negatif karena pengaruh globalisasi, yang dimana hal tersebut harus ditingkatkan lagi edukasinya, sosialisasinya, supaya moral warga negara di Indonesia ini ketika dilihat orang luar negeri atau orang global menjadi sisi positif, supaya negara kita mendapatkan kritikan yang baik atau perkataan yang baik. Itulah penjelasan mengenai moral global citizenship yang merupakan poin penting kedua setelah politik. Yang ketiga, berdasarkan tabel tersebut adalah bagian ekonomi. Ekonomi global citizenship. Berdasarkan jurnal tersebut dinyatakan bahwa ekonomi terbagi dua, yaitu ekonomi kapitalisme atau liberalisme dan neoliberalisme. Dalam hal jurnal tersebut mengatakan bahwa dua bagian ini dapat menimbulkan ekonomi memecah belah dan dapat menimbulkan konflik, yang dimana hal ini disebabkan oleh seorang individu untuk membuat sistem ekonomi tersebut diperkuat. Yang kita tahu, kapitalisme itu digunakan oleh para pengusaha atau orang kaya untuk menambah kekayaan mereka, sehingga kita pasti tahu kapitalisme menciptakan kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin. Tetapi neoliberalisme juga memiliki hal yang memang sama rata, tetapi dalam menciptakan sebuah kreativitas atau motivasi untuk perkembangan ekonomi selanjutnya itu tertahan karena adanya pembatasan dalam ekonomi tersebut. Sehingga kita diperlukan dalam ekonomi global citizenship harusnya adakan solusinya, yang dimana kita bisa tahu solusinya bisa muncul layaknya Uni Eropa atau BRICS sekarang, yang dimana diciptakan mata uang bersama dan juga adanya kebebasan dalam menentukan harga barang, tidak berdasarkan kekuasaan satu negara atau adik kuasa, yang dimana dalam hal tersebut menjadikan contoh bahwa ekonomi global citizenship pun menjadi peran penting di dalam proses kewarganegaraan global. Yang keempat adalah kultur, yang dimana kultur global citizenship merupakan identitas setiap warga negara atau kewarganegaraan. Yang kita tahu, kultur-kultur barat, kultur negara kita Indonesia, kultur lain negara lain dan sebagainya tidak bisa semudah itu untuk digabungkan. Dibutuhkan proses, yang dimana kultur Indonesia ketika ketemu dengan kultur barat harus adanya penggabungan, dan juga jika tidak adanya terjadi penggabungan maka pasti adanya penghapusan kultur salah satu dari kultur tersebut. Contoh layaknya kultur Amerika, yang dimana memiliki sistem pakaian bebas atau sistem terbuka, sedangkan Indonesia kulturnya memiliki kulturnya berpakaian tertutup. Nah, dalam global citizenship solusinya diperlukan sebuah penggabungan yang antara baik dengan baik, tetapi yang buruknya harus dibuang, sehingga dalam penggabungan budaya atau kultur dapat menciptakan sebuah kultur yang baru yang dapat menarik minat dan menciptakan suatu hal yang baru dalam kewarganegaraan global, dan menjadikan hal itu sebagai contoh.
Sehingga kewarganegaraan global dalam bagian kultur membuat kewarganegaraan global itu tidak bosan dan tidak berfokus pada satu kultur, tetapi berdasarkan kultur-kultur dalam hal lain dan sebagainya. Dan kita selanjutnya beralih kepada seberangnya, yaitu tipe advokasi yang dimana dibagi 4 macam, yaitu sosial, kritis, lingkungan, dan spiritual. Ini sangat menarik ya, dimana sosial dalam global citizenship adalah hubungan antara satu warga negara dengan warga negara lainnya. Yang kita tahu dalam kewarganegaraan global, sosial penggabungan antara seseorang yang berbeda dengan berbeda lainnya itu pasti ada terjadi. Yang dimana dalam sosial itu dibutuhkan sebuah hubungan, komunikasi, supaya terjadinya interaksi yang menimbulkan rasa memiliki, sehingga itu menjadi sebuah contoh sosial. Dalam kewarganegaraan, sosial terbuka bebas dan tidak tertutup. Lalu kita beralih ke lingkungan. Dalam lingkungan global citizenship, dalam jurnal tersebut diberitakan bahwa kita harus menciptakan lingkungan yang baik, yang dimana pada saat ini lingkungan yang terjadi menimbulkan adanya polusi, sampah tidak daur ulang, dan limbah kimia dan lain sebagainya, yang dimana jurnal tersebut menekankan supaya kita kewarganegaraan global harus menjaga lingkungan, supaya lingkungan yang kita miliki terbebas dari hal-hal buruk dan menjaga bumi kita supaya menjadi bumi yang baik dan sehat. Karena lingkungan merupakan sebuah harta warisan kita kepada generasi masa depan. Sehingga jika harta tersebut rusak, maka generasi masa depan pun akan menjadi rusak juga. Lalu kita beralih ke kritis. Di mana kritis dalam global citizenship merupakan sebuah sistem di mana supaya kritis tersebut menciptakan sebuah rasa penasaran dan rasa memperbaiki. Karena kita tahu kritis dalam global citizenship di jurnal tersebut menyatakan bahwa kita sebagai warga negara, kewarganegaraan global harus kritis akan hal yang baru, hal-hal akan peluang yang harus kita miliki di dalam kewarganegaraan global. Karena di dalam globalisasi tersebut warga negara harus mencari peluang dan juga terjadinya persaingan, sehingga kewarganegaraan global diperlukan bagian tipe advokasi, yaitu kritis. Kemudian kita beralih ke spiritual. Dalam spiritual kewarganegaraan global diperlukan rasa untuk iman, untuk memiliki kepercayaan. Karena kita tahu dalam globalisasi tersebut spiritual merupakan sebuah pegangan di dalam diri kita supaya diri kita tersebut terhindar dari hal buruk dalam globalisasi. Ketika saya sebagai agama Kristen harus berdoa, ya kan, supaya menjaga diri saya terhindar dari hal buruk di luar sana. Ketika saya keluar negeri, pasti banyak sekali hal-hal negatif, dan spiritual pun menjadi poin penting di dalam diri saya. Sehingga poin dalam jurnal tersebut pun menekankan bahwa spiritual merupakan sebuah hal secara kasat mata menjadi untuk menjaga diri kita supaya terhindar dari hal buruk tersebut. Dan demikianlah penjelasan dari saya tentang peta konsep dalam global citizenship dalam jurnal yang sudah Pak Mitra berikan. Kepada Pak Mitra saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan baik kata maupun perbuatan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mitra.